Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat. Pada pagi hari ini kita sebelum memulai pelajaran akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Tahukah kalian alat-alat ini? Ya, ada kipas, ada televisi dan HP. Alat-alat ini akan bermanfaat jika ada arus listrik. Ya, kita akan mendapatkan arus listrik yang berasal dari pembangkit listrik. Berikut contoh pembangkit listrik. Ada PLTA, PLTD, PLTN, PLTG, PLTU, PLTS, dan seterusnya. Kemungkinan akan ditemukan lagi pusat pembangkit listrik lainnya. Sekarang kita akan membahas salah satu contoh pembangkit listrik dan cara mengalirkan ataupun prosesnya, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Sekarang kita mengenal pengertian pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial air untuk menghasilkan energi listrik. Perhatikan cara kerja dari PLTA sebagai berikut. Ya, air akan menggerakkan turbin. Turbin akan menggerakkan generator dan generator inilah yang akan menghasilkan tegangan dan aliran listrik. Sekarang bagaimana proses menyalurkan energi listrik dari PLTA? Kalian perhatikan sketsa yang telah dibuat Bu Yun seperti itu ya. Nah, pertama di situ ada pembangkit. Dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV yang akan disalurkan ke gardu TET. Apa itu TET? Yaitu gardu tegangan ekstra tinggi. Di gardu TET terdapat trafo step up yang berfungsi menaikkan tegangan dari 24 kV mencapai 500 kV. Tahu nggak kenapa tegangan harus dinaikkan? Ya, karena listrik akan mengalami perjalanan yang jauh sekali, yaitu melalui kabel yang panjang. Jadi, dengan dinaikannya tegangan akan mengurangi rugi-rugi daya, arus menjadi turun, dan artinya ukuran kabel yang digunakan adalah yang ukuran kecil, sehingga bisa menghemat secara ekonomis. Selanjutnya, setelah dari gardu TET, listrik akan masuk ke gardu TT, yaitu tegangan tinggi. Di gardu TT terdapat trafo step down yang berfungsi menurunkan tegangan yang tadinya 500 kV menjadi 150 kV. Alasan diturunkan tegangan adalah karena memang jarak yang akan dilalui listrik itu mulai dekat, yaitu di rumah-rumah penduduk, sehingga tegangan memang perlu diturunkan supaya menjadi lebih aman. Kemudian listrik dari tegangan 150 kV akan masuk ke gardu induk. Nah, dari gardu induk terdapat juga trafo step down yang menurunkan tegangan sampai 20 kV atau bisa disebut tegangan menengah. Listrik dengan tegangan 20 kV tadi akan disalurkan ke pelanggan tegangan menengah seperti pabrik-pabrik. Selain disalurkan ke pelanggan tegangan menengah, listrik juga akan disalurkan ke gardu distribusi.
Gardu distribusi atau biasanya berupa tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi menurunkan tegangan yang tadinya 20 kV menjadi 220 volt dan kemudian sudah bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Begitulah anak-anak proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita.